Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu Amalina selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan dan Teori Belajar. Pada kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Khairatul Af'alia, kemudian teman saya yaitu Muhammad Zidan Al-Zaki. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul tentang aspek-aspek perkembangan di mana dalam hari ini yaitu perkembangan fisik, kognitif, bahasa, emosi. Baik, langsung saja, tidak lama-lama. Untuk yang pertama yaitu aspek perkembangan fisik. Nah, aspek perkembangan fisik adalah suatu hal yang sering kita kenal juga dengan istilah perkembangan biologi atau biological growth, yang mana sebagai salah satu perkembangan yang meliputi perubahan baik pada eh, perubahan anggota tubuh, yang mana terkait dengan pertumbuhan otak, hormon, dan lain sebagainya. Kemudian perubahan dalam berbagai cara individu untuk menggunakan tubuhnya. Nah, eh, perkembangan hal tersebut itu berkaitan dengan perkembangan keterampilan motorik dan seksual, serta perubahan dalam kemampuan fisik, eh, yang mana berkaitan juga dengan fungsi jantung, penglihatan, pendengaran, dan masih banyak lagi. Oke, next. Nah, karakter perkembangan fisik ini nantinya terbagi beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahapan yang kita kenal dengan pada masa kanak-kanak, di mana usia 0 sampai 50 tahun. Pada masa ini ditandai dengan mereka yang mulai mampu untuk melakukan berbagai macam gerakan dasar, misalnya seperti berjingkrak, melempar, kemudian menangkap atau melakukan tindakan-tindakan dasar lainnya yang dilakukan pada saat kecil. Pada intinya, perkembangan pada tahap kanak-kanak ini ditandai dengan koordinasi gerak dan keseimbangan yang baik untuk merespon berbagai hal yang ada di sekitarnya. Lalu yang kedua itu ada tahapan masa anak usia 5 sampai 8 tahun. Pada perkembangan ini eh, usia anak memiliki reaksi cenderung lebih lambat dibandingkan dengan usia balita. Namun masih ada perkembangan, misalnya pada koordinasi mata yang berkembang dengan baik dan responsif terhadap lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya ada masa usia 8 sampai 9 tahun pada anak. Nah, eh, pada masa ini itu anak sudah mulai mengalami perkembangan, mulai dari perkembangan daya tahan tubuh yang sudah mulai stabil, kemudian eh, misalnya seperti anak laki-laki yang perkembangannya itu sudah mampu untuk melakukan aktivitas-aktivitas kontak fisik secara langsung dengan baik lawan jenis maupun sesama jenis. Kemudian selanjutnya ada perkembangan fisik anak pada usia 10 hingga 11 tahun. Nah, pada usia ini itu anak laki-laki misalnya nih, itu cenderung memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada anak perempuan karena perkembangan eh, emosionalnya, perkembangan kematangan akan perkembangan fisiknya itu jauh lebih baik daripada anak perempuan pada usia tenggang 10 hingga 11 tahun. Lalu yang selanjutnya itu ada perkembangan fisik pada masa remaja, di mana pada masa ini itu mulai terlihat adanya perkembangan-perkembangan baik dari biologisnya maupun perkembangan dari eh, hal-hal motoriknya. Nah, misalnya pada perkembangan adanya perkembangan kekuatan, ketahanan, organ seksual. Nah, selain itu juga pada perkembangan masa remaja ini ditandai dengan eh, perkembangan emosional yang mana eh, antara dua lawan jenis itu saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, yang terakhir itu perkembangan fisik pada masa remaja, di mana pada masa ini sangatlah bervariasi yang mana laki-laki cenderung lebih baik pada kemampuan fisiknya dan gerakannya lebih terampil. Nah, pada masa dewasa ini bisa kita katakan sebagai masa pencapaian titik maksimal, yang mana pertumbuhan fisik sudah tidak mengalami perkembangan yang cukup signifikan daripada
karakter-karakter sebelumnya. Oke, next. Nah, adanya perkembangan fisik tentunya tidak terlepas dari faktor penyebabnya. Nah, faktor penyebab atau faktor yang menjadikan fisik mengalami perkembangan diantaranya itu yang pertama ada faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini biasanya berkaitan dengan keturunan dan lingkungan itu sendiri. Yang kedua ada faktor gizi. Misalnya, seorang anak ketika mendapatkan gizi yang cukup dan baik, maka perkembangan fisiknya juga jauh akan lebih baik daripada seseorang yang memiliki gizi yang kurang. Kemudian yang ketiga ada gangguan emosional, yang keempat status sosial ekonomi. Seperti hanya yang sudah saya jelaskan pada bagian gizi. Nah, ketika status sosial ekonomi uh, dari seorang anak tersebut itu tinggi, maka untuk kecukupan gizi itu dapat terpenuhi. Begitupun sebaliknya, ketika status sosial dari anak tersebut itu kurang, maka terkait dengan gizi ataupun pemenuhan perkembangan lainnya itu akan menjadikan masalah untuk dalam proses perkembangannya. Lalu selanjutnya ada faktor pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf, di mana hal ini itu berkaitan dengan kemampuan anak atau peserta didik dalam inteligensi meningkat dan mendorong munculnya berbagai pola tingkah laku. Lalu selanjutnya ada pertumbuhan otot-otot, yang mana ini berkaitan dengan perubahan dan peningkatan ragam kemampuan dan kekuatan jasmani. Yang terakhir ada perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin. Oke, next. Yang selanjutnya ada implikasi perkembangan fisik peserta didik, di mana eh, perkembangan fisik peserta didik tentunya sangat berimplikasi terhadap pembelajaran di dalam kelas ataupun sebagai calon-calon seorang guru. Nah, diantaranya itu implikasi perkembangannya itu ada guru mampu memahami dan menghargai perbedaan individual anak. Yang kedua, ada guru dan orang tua itu sebaiknya selalu mengingatkan dan memberikan makanan bergizi kepada anak agar perkembangan fisik seorang anak itu dapat terjalan atau berjalan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, ada media pembelajaran yang bervariasi. Seorang guru tentunya perlu untuk membuat sebuah media pembelajaran yang bervariasi, yang mana tujuan agar seorang anak dapat tertarik untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang keempat, seorang guru harus mendorong siswa untuk menentukan berbagai pilihan sendiri agar dapat meningkatkan pertumbuhannya. Lalu yang terakhir, lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang atau tempat untuk bermain bagi peserta didik karena uh, ruang atau tempat yang nyaman untuk peserta didik itu mampu apa ya, me, memper, apa ya, mampu mempermudah atau lebih efisien lah dalam proses perkembangan fisik peserta didik itu sendiri. Oke, next. Next. Lalu eh, ada karakter perkembangan fisik itu diantaranya itu mengindra, mengamati, mengingat, imajinasi, dan berpikir. Di mana setiap karakter perkembangan fisik ini saling memiliki keterkaitan sama lain dan saling adanya keterhubungan. Di mana tanpa adanya mengindra maka tidak dapat mengamati. Begitupun sebaliknya. Mengingat berarti berpikir dan eh, pada intinya itu dari beberapa karakter ini saling memiliki keterkaitan atau keterhubungan. Oke, next. Nah, yang selanjutnya itu ada perkembangan kognitif, di mana perkembangan kognitif adalah salah satu aspek yang mana itu proses untuk berkembangnya dalam tahap untuk menuju kesempurnaan. Nah, eh, secara sederhananya mungkin perkembangan kognitif itu dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat berpikir secara lebih kompleks atau secara lebih sempurna dengan mampu melakukan penalaran ataupun pemecahan akan suatu masalah.
Nah, karakteristik perkembangan kognitif itu ada 3. Yang pertama ada persepsi. Nah, persepsi itu apa? Persepsi adalah eh, menerima atau mengambil. Nah, secara lebih luasnya, persepsi adalah proses kognitif yang kompleks dalam menghasilkan sebuah gambaran yang unik terkait dengan realitas yang sangat berbeda dengan kenyataan sesungguhnya. Nah, eh, pada persepsi sendiri itu meliputi hal yang rumit dan melibatkan 3 komponen, di antaranya itu ada seleksi, penyusunan, dan penafsiran. Yang selanjutnya itu ada memori atau mengingat. Nah, memori atau mengingat itu salah satu bagian dari aspek kognitif yang mana berfungsi sebagai bentuk penyimpanan informasi atau pengetahuan yang diperoleh oleh seorang anak. Lalu eh, pada memori atau mengingat ini nantinya itu akan terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya itu ada memori sensoris. Memori sensoris itu berhubungan dengan komponen pada sistem indrawi untuk melihat, mendengar, merasakan dan mencium di yang atau yang mungkin sering kita sebut sebagai reseptor. Yang kedua itu ada memori jangka pendek, di mana memori ini tuh untuk penyimpanannya itu berkapasitas terbatas yang mungkin akan bertahan sekitar 30 detik atau beberapa saat saja. Jadi memori jangka pendek itu ketika seorang anak mendapatkan informasi akan bertahan beberapa eh, detik atau beberapa menit saja, kemudian akan hilang dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga itu ada jenis memori jangka panjang. Salah satu tipe memori yang mana itu dapat menyimpan banyak informasi dalam waktu yang relatif lama dan permanen. Nah, salah satu bentuknya itu mungkin ketika seorang anak dalam proses pembelajaran itu kan mereka menangkap adanya sebuah informasi, di mana dari hasil tangkapan tersebut itu nanti akan disimpan pada memori jangka panjang yang akan digunakan ketika sewaktu-waktu berjalannya, sewaktu-waktu perkembangan seorang anak hingga usia dewasa. Yang ketiga ada atensi. Atensi adalah salah satu konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan berbagai ciri merespon dalam sistem sejak masa bayi. Berbagai aspek atensi ini memiliki peran penting untuk prasekolah. Eh, Anak prasekolah sangat berpengaruh eh, untuk diberikan sebuah atensi. Atensi itu sederhananya itu sebagai bentuk perhatian kepada seorang anak. Nah, faktor dari adanya atensi itu diantaranya ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk internalnya itu dalam bentuk motivis atau need, preparatory set atau kesiapan untuk merespon, interest atau menaruh perhatian. Kemudian di faktor eksternalnya itu intensitas dan ukuran, kemudian kontras dan novelty, repetition atau pengulangan serta movement atau gerakan. Oke, next. Selanjutnya ada faktor perkembangan kognitif pada seorang anak itu yang pertama itu ada faktor hereditas. Faktor hereditas itu kalau kita mengartikan itu faktor keturunan yang mana itu ketika manusia lahir sudah membawa potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, pendukung dari adanya pendapat tersebut itu dari teori filsuf Schopenhauer. Yang selanjutnya itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu di mana diartikan sebagai manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci yang masih bersih. Nah, adanya pandangan bahwa hal empirisme atau lingkungan itu sangat berdampak pada perkembangan kognitif pada seorang anak. Kemudian yang ketiga ada faktor kematangan. Nah, faktor kematangan ini bermakna setiap bentuk telah mencapai kesanggupan untuk menjalankan berbagai fungsi masing-masing. Jadi, ketika misalnya dalam organ otak sudah mengalami kematangan untuk menerima informasi yang jauh lebih kompleks, maka itu dapat mempermudah jalannya perkembangan kognitif pada seorang anak. Kemudian yang keempat ada faktor pembukaan. Nah, faktor pembukaan ini mempengaruhi perkembangan inteligensia. Kemudian ada faktor minat dan bakat yang seperti halnya yang kita ketahui, faktor minat dan bakat ini sangat mendukung adanya perkembangan kognitif di mana ketika seorang anak berminat atau berbakat dalam hal-hal tertentu itu dapat mendukung adanya perkembangan kognitif itu sendiri. Yang terakhir itu ada faktor kebebasan.
Oke, next. Oke, mungkin selanjutnya terkait dengan aspek perkembangan bahasa akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan lanjutkan tentang aspek perkembangan bahasa. Yang perlu kita ketahui yaitu bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk saling terhubung satu sama lain. Dalam bahasa sendiri, banyak sekali unsur-unsur perkembangan yang dapat kita ambil, yaitu ungkapan pikiran dan perasaan yang jelas. Karena dalam bahasa, masyarakat dapat memahami kebutuhan mereka dengan baik. Tanpa bahasa, manusia tidak berdaya dan tidak mampu mengobrol dengan orang lain. Faktor-faktor perkembangan bahasa yaitu ada kosakata. Kosakata yaitu banyaknya kata yang dimiliki anak dalam otaknya untuk menjadikan suatu kalimat. Yang kedua yaitu ada sintaksis. Yang selanjutnya semantik, fonem, fonologi, dan morfologi. Aspek-aspek tersebut merupakan aspek penting dalam perkembangan bahasa yang dimiliki anak. Dan aspek bahasa akan selalu berkembang dengan seiring berjalannya waktu, entah mau melalui lingkungan atau kemampuan yang dimiliki dari keturunannya. Yang selanjutnya yaitu ada aspek perkembangan emosi. Emosi adalah perasaan jiwa yang meliputi perasaan bahagia, duka, cinta, atau suka. Aspek emosi berkembang seiring dengan usia manusia. Perkembangan emosi banyak dipengaruhi oleh perkembangan fisik sistem saraf yang terdapat dalam otak. Emosi ini merupakan respon terhadap situasi tertentu. Misalnya perilaku orang pecinta alam yang telah sampai ke puncak gunung. Dia akan melupakan emosi kegembiraan yang ada dengan berteriak, bahkan ada juga yang menangis karena terharu, meluapkan emosi kegembiraannya. Ada beberapa karakteristik perkembangan emosi yang dimiliki dalam proses kehidupan. Yang pertama yaitu emosi anak yang berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Yang selanjutnya itu bersifat sementara atau dangkal dan lebih sering terjadi dan dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Sedangkan emosi dewasa sangat berbeda, yaitu berlangsung lebih lama dan berakhir dengan lambat, lebih mendalam dan lama, jarang terjadi, serta sulit diketahui karena lebih pandai menyembunyikannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi pada siang hari ini. Mungkin ada salah dan lebihnya, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak yang sudah eh, nonton atau melihat tayangan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, kesalahan dalam berucap atau lain sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eh, Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.